dedikasikan diri, mudah-mudahan di kemudian hari akan mendapat kebahagiaan yang setimpal dengan amal soleh Akang. Ciamis yang maju dan mandiri melalui inspirasi para pemuda di Kabupaten Ciamis. Kita mampu sekarang sedang pembangunan rumah dan musola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Ancep Bilal Indra. Saya berasal dari Desa Sindang Sari, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Dulu sebelum jadi konten kreator ya, dulu aktif di bidang seni tradisional Sunda. Saya pengrajin alat musik karinding, celempung, dan lain-lain. Alhamdulillah saya bisa membuat alat musik dari bambu itu kurang lebih dari 9 jenis alat musik. Dan itu semuanya saya membuat sendiri dan bahan bakunya cari juga sendiri. Dan saya punya paguyuban musik gitu. Tetapi setelah pandemi memang semuanya vakum. Kita juga dulu sering sosialisasi keluar kota, workshop dan lain-lain, alhamdulillah gitu ya. Dan mungkin sekarang setelah itu jadi saya memutuskan menjadi konten kreator. Walaupun sampai saat ini pun saya masih menggunakan handphone untuk membuat konten gitu ya. Nah, jadi saya rasa sekarang ini kita difasilitasi dengan media sosial yang serba canggih. Sayang sekali kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan itu semua untuk menjadi ladang kebaikan-kebaikan. Ya mungkin selain itu juga saya pribadi bisa mengekspresikan karya-karya jiwa seni juga. Terlebih di sisi lain mudah-mudahan bisa menjadi income, saya mendapatkan keuntungan melalui konten-konten yang saya buat gitu ya teman-teman. Ya, saya aktif di media YouTube, TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain. Yang paling saya kuasai adalah TikTok dan YouTube. Alhamdulillah followers di TikTok mungkin sampai sekarang udah ratusan ribu. Kalau di YouTube baru puluhan ribu subscriber. Itu berawal dari sebetulnya nggak muluk-muluk kita ya, namanya juga masih fasilitas dengan handphone. Jadi di sini juga saya mau memberitahu buat teman-teman untuk berkarya menjadi konten kreator itu tidak harus menunggu fasilitas mumpuni. Sebetulnya kalau belum kita mampu, ada dua pilihan. Kalau misalkan kita mampu untuk membeli alat, ya kita beli dan kita gunakan untuk berkarya. Tapi kalau masih hanya mempunyai gadget, sebisa masih membuat konten, kita lakukan gitu ya. Jadi nggak harus nunggu punya fasilitas yang mumpuni. Sebetulnya yang terpenting adalah konten kita bisa bermakna, berfaedah, dan juga bisa menyampaikan kebaikan-kebaikan gitu. Tema konten-konten saya adalah konten sosial kemanusiaan. Alasannya mungkin saya bisa banyak belajar arti kehidupan, karena akhir-akhir ini saya di konten itu banyak sekali mengunjungi para lansia yang memang hidupnya kurang beruntung, rata-rata yang sebatang kara, yang hidupnya di pedalaman yang jauh dari pemukiman, di hutan gitu ya. Beliau tinggal seorang diri. Nah mungkin dari situ saya dapat belajar bahwasanya hidup saya ini lebih beruntung, hidup kita lebih beruntung. Dan saya mau menyampaikan kepada penonton semua bahwasanya kita harus bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki saat ini, karena di luar sana masih banyak banget orang-orang yang kekurangan dari kita gitu ya. Dan alhamdulillah melalui aplikasi TikTok, YouTube, saya menyampaikan itu menjadi sebuah dakwah tersendiri tentunya, di mana orang-orang yang kadang-kadang suka ngeluh kalau ngelihat konten-konten yang saya buat, mereka lebih bersyukur lagi. Dan tidak sedikit mereka yang berempati, bersimpati, mensedekahkan hartanya, mendonasikan untuk bisa membantu para lansia tersebut. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa membantu, mungkin ya wasilah, mungkin saya hanya pelantara, sudah 5 lansia mungkin yang sudah terbangun rumah melalui konten-konten yang saya buat. Alhamdulillah ya teman-teman. Saya menggeluti bidang konten ini mungkin kurang lebih 2 tahun ya, pokoknya semenjak pandemi lah. Karena waktu itu kan waktu pandemi kita memang semua dibatasi aktivitas, jadi saya ketimbang diem dan itu akan menjadi sebuah dilema juga, akhirnya saya memutuskan membuat konten-konten gitu ya. Ya, manfaat bagi diri saya sendiri membuat konten-konten sosial tentunya yang saya rasakan adalah saya merasa saya membuat konten ini capek-capek itu nggak sia-sia. Maksudnya adalah saya bisa menjadi pelantara karena saya sangat ridho, saya lillahi ta'ala, saya ikhlas menjalankan peranan ini. Ketika saya menyampaikan kebahagiaan, lalu orang-orang sangat berbahagia,
gitu ya, karena ada yang berkelebihan harta lalu menyisihkan hartanya untuk yang kekurangan, dan saya di tengah-tengah menjadi sebagai pelantara. Karena prinsip saya adalah ketika kita membahagiakan orang lain, saya yakin Allah tidak akan membiarkan saya bersedih. Ketika kita meringankan segala urusan orang lain, maka Allah juga akan meringankan segala urusan dunia akhirat kita. Itu mungkin ya teman-teman alasan saya yang saya rasakan saat ini menjadi konten kreator, tentunya di konten-konten sosial. Dan juga saya mengajak buat teman-teman semua, kita nih harus lebih peka, lebih peduli lagi. Barangkali sekeliling kita masih banyak orang-orang yang kelaparan, yang kekurangan, yang tidurnya tidak nyenyak, yang rumahnya kalau malam hari kedinginan akibat biliknya bolong, kalau hujan itu bocor akibat gentengnya mau ambruk. Nah, mungkin itu bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwasanya kita harus peka lagi terhadap sekeliling kita gitu. Jangan jauh-jauh dulu. Untuk bisa membantu orang lain itu tidak harus nunggu kaya. Untuk bisa berbuat baik itu tidak harus kita harus punya jabatan, kita harus punya segala harta yang bergelimbang. Kita lakukan saja teman-teman sesuai kemampuan kita. Jika teman-teman mampunya hanya meng-share video-video kebaikan, ya udah share, lakukan. Harapan pribadi saya semoga saya juga bisa, hidup saya bisa lebih baik lagi ya. Terutama juga saya punya keluarga gitu ya, punya masa depan, punya anak. Mereka pasti harus saya perjuangkan ya. Dan tentunya saya juga mengajak nih buat generasi milenial agar bisa lebih berkembang lagi dalam karya-karya. Kalian semua nih punya fasilitas, kalian semua punya wawasan. Jangan sia-siakan segala sesuatu yang sudah kalian miliki. Punya gadget, punya pemikiran yang jenius, nah itu cobalah membuat sebuah karya walaupun hanya melalui gadget. Dan berharap kita mencari ridho Allah, semuanya kita mencari keberkahan gitu ya, karena suatu saat kita akan mati. Saya Encep Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sangat membutuhkan itu jadi amal ibadah yang mungkin lebih baik dari mereka yang ibadah mahdonya bagus. Ya, terus berlanjut, dedikasikan diri, mudah-mudahan di kemudian hari akan mendapat kebahagiaan yang setimpal dengan amal soleh Akang. Terima kasih sudah membantu para pemuda, ya, menutupi kekurangan para pemuda Ciamis. Dengan seperti inilah kekurangan kita, kejelekan kita, para pemuda sudah tertutupi oleh Kang Bilal.